Dari kapan koleksi buku komik-komik? Ini yang pertama itu ini tuh udah Apa ya? nggak dulu yang itu volume 1. Aku Nohana. Iya, aku Nohana. Oke. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu beli Oke. satu. Oke. Udah itu doang. Gara-gara apa beli? Gara-gara apa Gak beli? dilanjutin lagi. Gara-gara waktu itu ngeliat aja kayak ini lihat covernya Iya. kayak cewek-cewek gimana gitu. Terus nih kembang jahanam nih. Iya, menarik. 3 tahun lalu situasi lagi apa gitu kan. Iya. Ngeliat kayak gini kembang jahanam. Akhirnya beli ini 3 tahun yang lalu nih. Baru nah bulan ini ada budget nih. Kenapa nggak dilengkapin? Belilah lengkap tuh sampai 7. Langsung diberesin nih semuanya dibeli. Iya, langsung beli 7 nih. Gak tahu sih, pokoknya yang terbaru tuh 7. Yang terbaru 7. Ini ceritanya. Kalau belum tahu aja cabul aja. Stres. Ya kan di sininya juga udah 18 plus. Stres sumpah. Ratingnya aja 18 Sumpah plus. stres. Bahkan ada tagnya adult comic. Iya. Komik dewasa. Iya, komik dewasa. Iya. Padahal waktu gue beli, gue belum dewasa. Gue masih kan 18 aja ya. Itu 3 tahun yang lalu. Iya, gue masih 18. Tuh, kan 18 pas nih kan 18 tuh gue beli. Cuman pas KKM. Ini stres banget anjing banget. Cuma gue Oh gila bener. Iya. Iya gambarnya lumayan berani. coba nih, gue belum gue baca yang ini nih 5, 6, 7 nih. Baru 1, 2, 3, 4. Iya, karena gue gak kuat. Stres banget anjing. Coba. Agak sinopsis sedikit coba. Oh, jadi ada satu cowok, dia tuh suka baca novel. Terus dia suka baca novel yang aneh-aneh. Oke. Nah, terus ada satu momen di mana dia itu ngambil seragam olahraga yang cewek yang dia suka. Ngambil seragamnya, ngambil. Udah cukup absurd ya. Ketahuan sama cewek ini nih yang di cover nih. Oke. Nah, Oke. tahu lah selanjutnya gimana. Ketahuan tuh keciduk tuh, lu ngambil ya gitu kan. Keciduk tuh akhirnya dimanfaatin sama si cewek ini. Waduh. Coba deh buka saya. Waduh. Iya bang. Awalnya aja udah gini ya. Ya, makanya emang udah Oke. begini. Setelah ngelengkapin yang 7 ini, Iya. Aku Nohana. Iya. Beli apa lagi? Komik apa lagi? Aku beli ini. Goodbye Eri. Goodbye Eri. Pilihan yang bagus. Absurd. Sekali lagi. Iya. Karya-karyanya absurd semua. Iya. Nah, jadi gini ceritanya. Gue itu kan udah tau lah kayak di konten-konten gitu katanya salah satu one shot terbaik itu Goodbye Eri. Betul. Ya kan? Hmm. Cuma gue waktu itu belum tertarik nyari. Belum tertarik baca lah di website segala macam. Pas di Gramedia nih, pas lagi beli ini nih. Ngeliat. Tiba-tiba muncul sendiri di buku gitu. Iya, tiba-tiba ada nih. Iku kok di paling depan itu kayak di saat itu loh. Iya. Akhirnya sebenarnya gue udah beli banyak nih kan, udah beli 4 atau 5 gitu. Anjing gitu, gue udah 5 buku udah 250 kata gue. Ada lihat ini. Udah ambil sekalian. Beli aja. Ya, jadi di buku tuh kayak beli aku. Itu kayak gitu. Iya. Cuma emang ini kan harganya 50.000 ya. Covernya bagus. Ya. Tapi Cover licin gitu. cover licin ya. Full licin. Licin. Tapi aku lebih preferensi yang kayak gini. Kenapa? Jadi yang doff tapi ada licinnya. Oh iya dicampur. Jadi enggak full licin, enggak full doff juga. Oh iya. Ada doffnya, ada licinnya. Iya. Jadi kayak kelihatannya kayak timbul gambarnya dong. Itu tuh. Iya, itu timbul gitu ya. Iya. Cuma nggak tahu kenapa nih Pak, yang ini kuning, ini kan kalau udah 3 tahun yang lalu ya. Iya, ini kan putih nih. Ini yang baru nih ya, yang baru. Nih bandingin. Ini tuh kuning, anjing. Wajar. Menurut aku wajar. Karena kualitas kertas buat komik di Indonesia Iya. emang belum sebagus di luar.
apalagi buat di Inggris. Iya. Di Inggris tuh cetakannya tuh benar-benar putih, bahkan mau disimpan udah dibuka Iya. dari plastiknya itu mau disimpan 5 tahun 7 tahun juga masih bagus karena emang kualitasnya sebagus itu kertasnya. Sedangkan kalau kualitas Jepang bukan putih malahan, emang dasarnya kuning. Oh, emang dasarnya kuning, jadi Ya. emang, oh iya juga sih, bener sih, kayak ada apa sih, black and white gitu. Ya betul, karena kalau yang kertas Jepang tuh emang pada dasarnya emang bahannya tuh emang udah kuning aja. Iya. Tapi karena dasarnya udah kuning, tahan lamanya juga sama kayak yang Inggris. Oh. Yang Indo itu di tengah-tengah, belum Iya. terlalu bagus tapi nggak jelek-jelek banget. Iya, itu banget. Ya, Nah, kayak dulu ya. Ya, Dulu kan betul. jelek banget tuh pakai kertas yang koran gitu. iya kayak gampang sobek. Iya. Ini kertasnya udah lumayan, udah bagus lah sekarang Indonesia. Cuman kekurangannya dia tuh kalau awal-awal kayak yang Inggris putih. Cuman lama-kelamaan gampang kuning. gampang Jadi kuning. wajar aja. Udah 3 tahun apalagi wajar kalau menguning. Bahkan buku yang dirawat rajin gitu, rajin Iya. dirawat aja tetap bisa kuning. Nah, ini nggak ada sama sekali. Nggak Apa ada ini? tuh. Nih, ini aja kayak bekas kena tai apa ini nanti. Cicak ini di sini tuh. Apalagi kalau jarang diurus. Nah, terus. Gampang kuning pasti. Kalau gue nih kalau buku gini udah baca sekali nih. Mm. Udah nggak pernah satu lagi udah. Nggak tahu. Ya sekali-kali buka lah, Iya. bersihin gitu. Iya. Jangan sampai benar-benar ditinggalin. Soalnya kertas Indo yang benar-benar harus dirawat sih. Bahkan setelah dirawat pun kadang ada yang tetap menguning. Iya. Jadi benar-benar harus dirawat baik gitu. Mau nanya nih, ini. Nah, Baik. ini itu kayak yang tadi. Ini dia jadi posisinya bergandengan. Iya. Di sini gitu ya. Soalnya dari tadi kita ngobrol, ini mata tiba-tiba ngelihat ke sini mulu nih. Emang bergandengan nih. Udah sekalian lah. Jadi tiba-tiba ngelihat. Soalnya gue udah pernah nonton filmnya kan. Ada Betul. bioskopnya nih. Iya, Ya betul. udah kata gue, look back kok ini. Itu Anime movie-nya bagus banget. asalnya itu unik. Bagus banget. Movie-nya asalnya unik. Ya kan, Bagus. udah sekalian lah beli gitu. Ini dari tadi ngelihat. Loh, tiba-tiba ada look back ini. Dari tadi ngeliatin ke sini. Pengen nanya dari tadi. Ya, Lihat dong, lihat. please lihat gua gitu kan. Iya. Ini barengan dibelinya nih. Barengan Sama itu. Good Berry. Barengan. Wah gila berarti kan beli berapa tuh? 4. Tadinya ngebajetin 300.000. Tadinya ngebajetin 300.000 ya. Iya. Malah bawa jadi 400.000. Gara-gara ini dua nih, gara-gara dua nih. Pasang. Over 100.000 ya? Iya. Over. Emang toko buku tuh jahanam itu. Harus bawa uang banyak. Kalau ini belinya beda nih, yang ini nih beda. Bisa ini beli 3 beda. Oh, ini nggak barengan. Nggak barengan ini kalau ini. Terus ini kenapa beli? Nih, 100 pacar nih. Gue itu kan tahu ya ada animenya. Iya, emang ada. Gue nggak sama sekali nggak tertarik nonton. Karena ini mah mimpi bahasa auto gitu kan. Nih, orang yang bilang nih, 1 pacarnya ribet gitu kan. Ini 100. Satu aja ribet. Ini Lagi 100. Gue jadi sama sekali nggak nonton. Tapi pas gue lihat sampulnya nih, ya awalnya biasa aja. Tapi kita lihat belakang, set. Ini apa ini? Ini apa ini? Dan kayak gini. Ini apa ini? Wah ini seru nih. Coba gue nggak tahu ya, gue belum buka nih, belum baca sama sekali nih. Cuma emang karena ya udah pengen lihat sampulnya aja nih. Ini apa ini? Korban sampul. Parah. Tapi jujur, Iya. animenya aku drop. Kenapa? Itu dia. Terlalu mimpi bahasa autor. Kayak Iya. terlalu mulus ini cerita. Kayak nggak ada batu sandungannya. Dropnya itu sampai episode berapa? 3. 3. Iya. Ini tapi coba dulu aja. Siapa tahu sumber manganya bagus. Bagus. Iya. Karena kan nggak tahu, gue dengar juga katanya emang lebih tonjolin komedinya. Iya, emang komedinya. Karena si bahkan di episode pertama aja udah ada komedinya dan lebih kental di komedinya emang. oh, Emang. soalnya masalahnya
ini anime dapat season 2. Iya, season 2 iya, dapat. Sekarang kan? Iya, dapat. Iya, dapat. 24 episode. Ya namanya juga supply and demand. Demand aja. Iya beneran. Iya. Selagi pasarnya ada, yang sukanya banyak, ya tetap dilanjutin mau ampas juga. Iya. Sedangkan itu tuh si No Game No Life, karena kan kalau No Game No Life itu kan kayaknya autornya ya mati. makanya selagi nggak ada kasus, ada pasarnya tetap dilabas. Walaupun ceritanya jelek juga. Iya. Mau ceritanya sebagus apapun, kalau nggak ada pasarnya mah tetap nggak Tapi ini dilanjutin. ceritanya gimana? Lu yang nonton 3 episode? Mid. Nggak bisa diampas sih, nggak bisa. Komedinya emang kadang tetap dapat dia lu. Taruh yang patah hati untuk 100 kali. Anjing, patah hati. Dia- Nah, Iya. kamu orang Deh, kenapa kepikiran itu? Udah kan dia patah hati 100 kali. Oke. Pengen nyari pacar 100. bahkan di ceritanya dia baru lahir, tujuan dia pengen punya pacar. Emang iya? Iya, komedinya di situ. Ya, bayangin dia baru SMA tapi udah 100 kali ditolak. Heeh. Ditolaknya itu berarti dari kecil. Dia dari waktu bayi. Bener sih. Dia dari waktu bayi. Oke, cita-cita saya pengen punya pacar. Kamu juga gini loh. Bayi nih. Kan gua belum baca nih. Lu bayangin aja ini Mas, bayangin. Nah kan kita lagi bayi nih. Iya. Terus nanti sama ibu kita dibawa ke taman nih. Ke taman. Terus ada bayi yang lain dong, bayi lain dari Iya. nanti gue tanya gitu bayinya. Halo bayi, halo nama kamu siapa ya, bayi gitu lagi tiduran di apa, nama kamu siapa? Jadi, ini emang komedinya kadang emang dapat sih di aku. Makanya tadi nanya animenya kayak gimana? Gak bisa disebut ampas sih. Mid lah, mid. Nih, Tengah-tengah ini mah animenya. Gak bisa disebut ampas karena komedinya kadang memang dapat. Cuman emang ngeselin di romansnya. Apaan ini romans terlalu baik. Gak ada batas sandungannya. Terlalu lancar. Tiba-tiba ketemu ini pacaran, oke nambah 1. Jalan-jalan beberapa hari ketemu lagi, oke kita pacaran lagi ya, oke nambah 2. ini bisa gitu. Gitu aja terus itu mah. Gue pengen baca gue jadinya nih. Romansnya mah itu terus gitu terus, tapi komedinya emang kadang dapat. Bagus sih komedinya. Nah kok sekali lagi ini siapa sih yang buat ini, masih kepikiran kayak gini ini siapa sih penerbitnya? Kayaknya ini original Ponix di Indo deh. Gramedia. Iya, nggak tahu juga sih. Ponix Gramedia. Kenapa kayak gini? Kenapa gini? Ini lagi ngapain dia? Tim marketingnya pinter berarti. Mereka Mereka sih. mereka Ya sih. pertanyaannya, Anda beli ini karena apa? Karena ini kan. Anda beli ini karena ini kan. Bener. Aduh gitu Pak. Berarti tim marketingnya berhasil. Coba. Tim marketingnya berpikir gimana caranya komik ini laku keras. Maksudnya nggak ada loh. Cuma gini doang loh. dengan cara bikin sampul yang aneh. Yang menarik orang. Karena Anda juga beli gara-gara ini kan. Bener. Padahal pengen nonton anime juga nggak tertarik banget gitu. Ini mah terlalu mulus gitu. Tapi kalau mau nyoba dulu karena walaupun nggak bakal suka, misalkan pada ujungnya nggak bakal suka sama romansnya, kayaknya bakal suka sama komedinya. Emang kadang beberapa dapet itu komedinya. Komedinya komedi cabul gitu guys? Apa? Beberapa ada yang cabul. Oh, Ya namanya semua. Ya namanya juga kan dia ngeharem. Iya, kalau harem memang. Tapi nggak semua. Contohnya yang bayi itu, Iya. tiba-tiba dia, aku ingin punya pacar. Baru lahir pengen punya pacar, anjing. Itu komedinya cukup bisa dibilang absurd juga, bisa. Karena alasan dia pengen punya 100 pacar juga gara-gara satu komedi. Itu gak bakal spoiler karena itu plotnya. Oh, Plotnya gitu. Titik awal dia pengen punya 100 pacar gara-gara titik komedi itu. Bukan karena ditolak 100 kali. Bisa jadi. Jadi. Lah, Tapi gua enggak baca lah. 100%. Gara-gara 100 kali ditolak tiba-tiba gua pengen punya 100 pacar. Enggak. Pembalasan gitu maksudnya. Ada hal lain. Oh, ada lain. Tapi
ngegabung gitu sama yang gara-gara dia ditolak 100 ditolak 100 kali, terus ada hal lain, baru Nah, jadi alasan itu. iya. Baru dia pengen punya 100 pacar. Itu plotnya. Tapi kalau mau ditonton aja, bagus kok. Tapi kenapa? kalau sadar, bahkan ratingnya Satu ya. Banyak. kalau kelihatan nih ratingnya, lihat. Rating yang Aku no Hana itu 18 plus. Parah, ini stres loh. Sedangkan 100 pacar 21 plus. Untung gua udah 21, Pak. Jadi ya saking absurdnya, Iya. dua ya saking mimpi basahannya autor aja ini mah. Oh, jadi bikin 21 aja. bikin 21. Iya. Kok bisa ya? Enggak. Apa bedanya yang adult komik 18 sama 21? Mungkin karena aku belum baca ya yang Aku no Hana. Kalau dari penjelasan tadi sinopsisnya, ini tuh lebih ngandung ke romansnya, benar-benar pure romance kayaknya. Kalau yang ini nyerempet ke ecchi mulu komedinya. Kalau ini sih psikologi sih. Ya. Romance psikologi gitu. Jadi sisi cabulnya tuh nggak terlalu menonjol kalau yang di Aku no Hana. Menonjol banget. Padahal. Berarti yang ini lebih nonjol. Oh iya, bisa jadi. Kalau ratingnya lebih tinggi berarti lebih nonjol. Bisa jadi. Ya. Ini ratingnya Kalau emang PG kan semua umur kan sih? enggak, ini 17. Oh iya 17 ya. Ini 17. Nggak mungkin semua umur. Kenapa? Karena harus mikir nggak sih kalau yang kayak gini? Nggak mungkin semua umur. Iya, maksudnya kan emang banyak mikirnya nih. Apalagi ini nih absurd banget kan. Tapi kenapa nggak bikin semua umur aja kalau harus mikir kayak gini? Ya, masa umur 12 tahun SMP atau SD gitu Iya. ketika baca kayak gini Tapi langsung ada loh. mikir. Tapi ada loh yang suka kayak gitu. Ya, tapi kan nggak semua. Heeh. Rata-ratanya penikmatnya hanya sedikit yang Ya. umur di bawah 17 tahun. Makanya kasih rating 17 tahun. Karena kalau nggak salah di sini di Lookboy, kalau nggak salah tuh ada konfliknya kan? Ada. Iya, di Look Back tuh ada konfliknya. Kemungkinan takutnya kalau ratingnya di bawah 17 tahun, antara satu kurang mendidik, Iya. takutnya kedua gampang dicontoh konfliknya. Kalau Emang bisa dicontoh sih. Kalau 17 tahun kan kemungkinan mereka kayak udah bisa mikir, oh ini mah cuman bisa jadi ini mah karangan doang gitu. Mereka jadi bisa lebih berpikir logis lah. Iya. Kalau di bawah 17 tahun kan mereka ngandelinnya cuman perasaan doang biasanya. Belum ngandelin pikiran dia. Oh iya. Ngandelin perasaan kayak apaan sih ini orang jahat banget kayak gitu loh. Iya. Kalau udah 17 tahun ke atas kan biasanya oh dia jahat kemungkinan gara-gara ini nih gitu. Jadi bisa makanya kasih rating 17. Iya, jadi bisa lebih kritis berpikirnya gitu. Iya. Nggak ditelan mentah-mentah semua ceritanya. Kecuali kalau cerita-cerita yang benar-benar slice of life, benar-benar keseharian aja. Oh, tanpa konflik, cuman cerita pertemanan, ke sekolah, pulang, main di taman, gitu doang mah bisa semua umur. Tapi kalau ada konflik, cinta-cintaan, pasti ada ratingnya. Gak mungkin nggak ada. Gak mungkin dimasukin ke semua umur. Iya. Minimal biasanya 17. Minimal coklat. Ini apaan ini? Ini yang terakhir. Ini apaan? Ini sebenarnya gue bukan. Tadi tong sampah di mana ya? Bentar dulu, tong sampah gue tahu. Ini Anda tidak suka musoku, cuma ini nggak layak di sini. Gini. Ini kayaknya bagusan ini deh. Enggak dong, ini mimpi basah ini. Kalau ini masih inilah, masih bisa dinikmatin lah. Bung, apa bedanya ini mimpi basah? Itu juga. Enggak lah, ini kalau ini nih, gini jelasin ya. Kalau ini nih, dia ketemu cewek nih, tuk langsung jadian, langsung pacaran. Kalau ini ketemu cewek nih, enggak langsung, ada perjuangnya dulu. Ini perjuangan. Bukan berjuang. Emang dasarnya nolep aja tuh orang.
Rudeus tuh emang nolep, berjuang, gak berani ngobrol sama cewek. berjuang. Jadi awal-awal emang gitu. Tadinya nggak berani, karena karakter development-nya jadi berani. Bahkan dari tadi kita Pak, lihat gambarnya Pak, lihat ini double cover tuh. Tuh double cover tuh. dari kita pertama ngobrol, Iya. semua dibahas dari yang ini anak-anak pertama. Iya. Pernah gak tadi sekali aku nyinggung yang ini? Nah ini tak tersinggung makanya dia nggak dibahas Karena buat apa dibahas? Ini kan ini like novel sih sebenarnya. Ini kan kita ngebahasnya di Comicman ya. Comicman itu kan komik semua gitu. Cuma sempilin lah satu like novel gitu. Karena kan masih sama. Pak, lihat Pak gambarnya Pak. Tuh ilustrasinya. Sekarang aku tanya deh, apa yang kau suka dari Mushoku Tensei? Nih. Tuh, Apa yang kau suka dari Mushoku Tensei? perjuangannya. Klise banget. Sumpah perjuangannya demi dapetin nih naik turunnya perjuangannya. Misalkan nih, tahu udah nonton kan? Tapi udah nonton kan? Naruto sama ada perjuangannya tuh. Enggak, tapi udah nonton kan? Udah. Nah, tahu ini gak sih yang waktu waktu dapetin si ini nih, si Eris ini, Iya. ya kan? Nah, Nah dia kan abis berhubungan intim langsung ditinggalin kan? Langsung ditinggalin, terus si Rodius jadi apa? Jadi nggak bisa gini nih, nggak bisa gini nih. Nah, lihat teman-teman, lihat, lihat. lu bayang betapa sakitnya hati Rodius ditinggalin cewek nih, si Enis Kampet ini, Sadar, si Putih ini, sadar, sampai nggak bisa, sadar. sampai sendiri gini. Sadar. Bayangin perjuangan dia memulihin biar bisa gini lagi gimana? Sadar apa? Ini emang terbaik. Lihat kan teman-teman, apa yang pertama kali dia bahas dari cerita ini? Gituannya. Enggak gitu. Sekarang kita tahu. Enggak gitu. Sekarang kita tahu apa yang menyebabkan dia suka sama cerita kayak ginian. Enggak gitu. Sekarang kita tahu. Maksudnya Dia perjuangannya itu loh. Dia suka gitu-gituannya. Astagfirullah. Kita sisihkan dulu itunya. Sisihkan dulu. Tapi suka. Harapnya. Tapi Itu suka. cuma bonus lah, itu cuma ibarat kata nih ya, ibarat kata makanan man ya. Itu tuh cuma toppingnya doang. Makanya gue beli ini nih, light novel nih, 2 nih. Nggak. Tadinya Nggak nih, benar. enggak Nggak benar. gini. Tadinya gue kan pertama udah beli ini, udah ngambil sini di paling belakang. Ada di. Ya emang gak laku di paling belakang. Bukan gitu maksudnya, biasanya Ya, terus apa alasannya disimpan di paling belakang? karena udah lama rilisnya. Jadi Iya karena gak laku. Mau udah rilis lama, mau baru. Kalau bagus mah disimpannya di bestseller. Disimpan di belakang jelek. Karena emang gak semua orang bisa menikmati ini. Emang jelek. Cuma Orang-orang aneh yang nonton. orang tahu seninya nonton ini. Mushoku Tahu seni. nggak jadi ceritanya gitu. Tadinya gue mau beli satu doang nih. Gue sekarang karena yang satu ini gue tahu udah rilis gitu kan. Yang ini gue beli. Nah, pas ngelewat ke depan, pas pengen lagi nyari light novel yang lain lah gitu. Karena kan budgetnya emang segitu nih. Cuma dua light novel nih, ya kan budgetnya. Nyari yang lain, tiba-tiba ada ini. Yang kedua udah rilis. Akhirnya ya udah beli aja langsung 2 gitu. Ini kalau kita ngebahas ini Iya. bisa sejam sendiri nih. Gua ngejelek-jelekin ini ya. Coba kenapa nggak suka sama Mushoku? Padahal bagus loh. Apanya yang bagus? Apanya? Ini kita jelasin ya. Silahkan presentasikan apa yang bagus. Pertama-tama dan paling utama. Biarkan seorang haters ini tertarik buat baca. Pertama-tama dan yang paling utama. Bisa kebayang nggak? Tadinya orang itu nih, ada Rodius ini. Tadi kan om kan. Iya. Dia nggak punya segalanya. Bahkan
ibunya orang tuanya mati aja dia tetap kurung di kamar ya kan. Dia bukan gak punya apa-apa, Sehancur itu. gak Maksudnya peduli dia sama dunia. Iya, sehancur itu hidupnya sama dunia gitu. Gak peduli itu sama dunia. Ya emang dia aja yang tolol. Ya maksudnya setol itu gak sama dunia. Nah, cuma dia dikasih kesempatan hidup kembali, reinkarnasi ke tempat lain. Akhirnya dia mencoba untuk berubah. Nggak lagi kayak gitu. Nih, rusak. Gini. Anda itu terlalu subjektif kalau memberi penilaian. Terlalu membawa perasaan. Gini, bentar dulu. Kalau gua ngenilai komik apa, gua itu emang subjektif, gak pernah yang punya objektif. Pokoknya kalau gua suka berarti bagus. Itu tuh teman-teman tidak boleh. kalau gua suka berarti bagus. Tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Kalau menilai sesuatu itu harus objektif. Enggak. Jeleknya, bagusnya dinilai. Enggak. Jangan bagusnya doang. Jeleknya tiba-tiba tutup mata. Nggak ada jeleknya. Siap. Musuhku Tensei sempurna. Apa itu? Gua bilang gak ada jeleknya. Jeleknya tuh terlalu bagus. Lihat teman, lihat kan? Jeleknya terlalu bagus. Segimana subjektifnya dia. Emang subjektif. Gua kalau lebih bagus. Nih, Kalau gua suka berarti bagus. bro. Gua kasih lihat cara menilai itu yang baik. Coba benar. gimana coba? Kalau menilai itu, nge-review itu harus objektif. Iya. Bagusnya, jeleknya, Iya. sebutin aja. Ya coba. Jangan sampai Coba kita ya udah jeleknya apa? ngerekomendasiin ke orang bagus-bagusnya. Coba jeleknya apa? So. Jeleknya, Ya. pertama, jalan ceritanya ketebak. Ketebak kayak gimana? Plotnya gitu-gitu terus. Enggak juga. Enggak juga gimana? Genre isekai itu plotnya terlalu gampang ditebak. Seorang pecundang di dunia nyata Iya. isekai reinkarnasi masuk isekai, Iya. biasanya punya kekuatan overpower Nah, tapi belum menyadari kekuatannya. dia nggak overpower pak. Lo guys ini nggak overpower. Gak overpower gimana, dia masih kecil udah bisa menguasai elemen sihir. Tapi itu kan belajar dia. Coba dari awal dia latihan. Gak Ada prosesnya. Ada proses di balik kekuatan itu pak. Makanya tadi bilang perjuangan. tapi tetap dia overpowernya lewat privilege. Dia punya kekuatan buat ngeimajinasiin bahwa mana itu bisa ditingkatkan. Maksudnya nggak semuanya. Si Silpi aja nih sih yang waktu Itu kan dia bisa. ngajarin. Iya. Bang Deus. Iya makanya. Yang pertama tahu siapa? Silpi. Rudeus. Ya, Yang pertama tahu bahwa kenapa dia bisa tahu? Karena dia berjuang, dia berusaha. Ada buku sihir nih, dia kecil, dia baca-baca. Oh ternyata gini. itu privilege dia dari dunia sebelumnya, dunia nyata. Dari Jepang dia punya pengetahuan bahwa oh, gua harus belajar, harus grinding. Sedangkan kalau di dunia isekainya, dunia Mushoku Tensei-nya, Ya. itu mereka terpaku dengan ketentuan yang udah ada. Ketentuannya udah gini, kita nggak boleh langgar. Itu hal tabu. Sedangkan Rudeus punya kemampuan buat menganalisa, oh ini tuh bukan hal tabu yang dilarang atau ilegal. Ya itu emang privilege. Isekai kayak gitu kan emang privilege pak. Cuma dia manfaatin privilege itu dengan baik. Tapi berarti setuju dong, itu udah template isekai seperti Enggak itu. dong, enggak dong. Kalau tempat isekai mah tiba-tiba langsung kuat. Nggak semuanya. Ini mah grinding dulu pak, berjuang dulu pak. Latihan sihir gituan tuh, air sampai si- pingsan, air si- sampai pingsan. Si Tensurapat itu memang langsung OP. Enggak kan? Si slime, si Tensura, Iya. enggak langsung OP dia juga. Kalau itu dia nggak ada perjuangannya, nggak jelas. Maksudnya itu kayak langsung dapat kekuatan tiba-tiba gitu. Tapi Kalau ini aja ada prosesnya diliatin, kayak dia belajarnya kayak gimana, belajar kekuatannya gimana, latihan pedang sama bapaknya. walaupun ada grindingnya, tetap ini tuh terlalu template buat kelas isekai. Satu itu gua nggak suka. Gua nggak suka template isekainya. Iya, sok lah, terserah lah. Mau Yang kedua, mau lanjut ke yang nggak sukanya? sok. Kedua, ini series
telat nyebur animenya. Ya, itu paham. Ini series terlalu terlambat. Ini kan sebenarnya pelopor isekai, Pak. Di mana? Di light novel, di komik. Di anime? Ya, emang kebanyakan isekai duluan yang lain sih. Oke. Oh itu, mungkin karena itu lu ngerasa template karena emang udah kebanyakan ini, terus tiba-tiba cerita yang isekai yang bagus ini, Enggak. yang bagus ini lu tutupin, lu campurin sama yang isekai yang lain yang Bro. ampas lain. LN ini sudah saya baca Iya. bahkan sebelum ada di Indo versi Indonesia. Iya. Jadi sebelum ada ratusan isekai di anime itu udah tahu ada ini. Jadi nggak mungkin penilaian aku tuh gara-gara sekarang udah terlalu banyak anime isekai jadinya si cerita kayak ginian ampas. Enggak, tahu ini cerita bagus, Emang bagus. cuma nyeburnya telat. Ya udah, tadi ngomongnya ceritanya bagus kan? Nyeburnya telat, ceritanya bagus tapi plotnya yang jelek. Dia terlalu template. Enggak dong. Buktinya sama, tetap kan, tetap ada bencana, tetap ada berpetualang buat nemuin jati diri lagi. Kan emang berpetualang ini intinya. Ya kan aku lagi nyebutin template ya. Iya. Berpetualang mencari jati diri. Iya. Terus masuk akademi. Iya. Itu sama aja. Ini kalau masih diterusin template-nya nih, nanti di akademi kalau si autornya pengen bener-bener template bisa dipakein pertarungan antar akademi. Gak ada. Tapi sih gak ada Pak kayak gitu Pak. Kalau autornya mau dilanjutin template-nya. Oh iya. Itu jeleknya. Ditambah komedinya. Emang ini anime gak ada ada komedinya, cuma emang komedinya memang komedi cabul itu om. Itu yang gue gak suka. Bukan masalah komedinya bagus atau enggak, bukan masalah komedinya banyak atau enggak. Iya. Komedi banyak sedikit kalau bagus oke. Iya. Komedi cabul kalau masih lucu tetap oke. Tapi ini cabul kagak lucu. Tapi lucu gak? Enggak. Kurang lucu mana nih ditinggalin sama si itu buat pun. Kurang lucu apa ya? Gue lebih baik ini komedinya Asem. sumpah. Gitu dong. Ini walaupun nontonnya cuma 3 episode awal, tapi komedinya mendingan ini. Sebagus ini disebut Komedinya ini jelek. harta suci nih. Sebagus ini jelek asem. Harta suci. Sembah no, sembah. Cangcut ya harta suci. Gimana coba? Umur segini dengan perawakan anak kecil kayak gini, dengan jiwa om otomatis cabul semua dong pikirannya. Itu yang gua gak suka. Itu nggak pas gitu loh dengan ukuran yang segini anak kecil. Inilah yang disebut karakter development. Kalau benar itu yang disebut karakter development, berarti itu adalah karakter development yang ampas. Bagus. Masa dong. dia baru lahir tiba-tiba gaga tete. Ya kan isekai dia bawa ingatan dari kehidupan sebelumnya Pak. Bro, banyak yang semua isekai juga bawa semua ingatannya masuk ke dunia isekainya. Tapi nggak semuanya cabul. Gini, gue pernah dengar nih, ada saat pokoknya dari anime nih biasa aja gitu, anime nih. Nah, yang dikuatin apa? Nah ini salah satu yang dikuatin ini si harapnya ini yang dikuatin Pak. Udah pada dikuatin di situ Pak. Dari developmentnya, perjuangan, terus tapi harapnya pun perjuangan dia. Saya balik lagi, perjuangan yang nggak sia-sia. Kita sama-sama tahu anime season kemarin itu banyak yang om. Iya. Banyak yang masuk Season isekai. ini juga masih banyak. Banyak yang masuk isekai. Iya. Tapi nggak semuanya cabul kan? Ini kenapa om satu ini pikirannya cuman cabul terus? Yang bikin beda apa? Apa? Ya itunya. Yang ngebikin beda, yang ngebikin orang nggak suka. Bisa jadi nggak suka kayak ada nih, suka seperti saya. Itu. Ini
Dari tadi jelek-jeleknya doang disebutin. Sekarang bagusnya. Objektif. Harus jelas. Iya. Bagusnya di mana, jeleknya di mana. Iya. Emang ada kok. Jujur teman-teman, ada bagusnya ini cerita. Emang bagus. Enggak semua. Enggak semua bagus. Enggak semua hal di dalam ini bagus. Coba yang bagusnya. Gambarnya bagus. Ya setuju. Bagus banget. Mau di manga, mau di LN, di anime, bagus. Ilustrasinya nih ada nih. Bagus ini gambarnya. Proper buat kelas isekai. Apalagi kita sama-sama tahu Tuh, isekai zaman sekarang coba. itu banyak yang ampas. Sedangkan ini gambarnya clean. No perfect, tapi clean. Kalau di angka rating 10, 8, oke. 10. Ini nih. Ini nih. Orang yang kalau menilai itu subjektif tuh ini nih. Ya gue emang udah sering bilang kalau gue nge-review apa-apa, gue selalu namanya subjektif. Pokoknya kalau gue suka bagus, itu. Nggak. Orang gila kayak gitu. Makanya Nggak. gue butuh bantuan dia nih buat nge-objektif. Ini nggak sempurna gambarnya. Cuma kalau sekelas isekai, ini udah bagus gambarnya. Apresiasi nih, Ya, bagus kalau- gambarnya. Dibandingin sama isi kayak bagus, kayak misalkan apa ya? Kayak Frieren gimana? Gambar ya, secara gambar ya, hilangkan cerita segala macam. Kalau sama Frieren gimana? Kalau gambar yang biasa, yang kayak kegiatan sehari-hari kayak makan atau berlatih atau Iya. kayak jalan di gurun, Iya, lebih bagus ini. kok bisa? Padahal Kalau di freerun, kalau orang yang awam gitu, mata orang awam yang jarang ngelihat animasi, bahkan bisa dibilang baru nonton anime, itu di freerun tuh kelihatan satu. Kalau buat orang awam itu terlalu pucat. Dua, ya garisnya garis lainnya nih kayak rambut nih, tipis garis banget, ini. tipis banget. Iya, nggak tegas garis. Berarti itu mah art style dong. Kalau itu mah art style ya. Kan emang animasinya kan. Iya. Kalau dari segi kayak gerakan yang statis, yang gerak cuma sedikit, lebih bagus ini. Tapi kalau fight, kalau action, udah jelas dong. Freerun. Harusnya kebalik gak sih Pak? Bro, Ini lebih fokus ke action lah. Sedangkan si Frieren kan lebih fokus ke kehidupan sehari-hari dia. itu salahnya penilaian Anda. Bayangin gini, freerun yang fokusnya adalah petualangan, Iya. jarang action, Jarang action. otomatis staffnya yang ngegambarnya, animatornya, itu pas ngegambar yang biasa-biasa, ya udah biasa aja. Misalkan deadline-nya 6 bulan bikin freerun. Sedangkan kalau ditotalin misalkan ada 20 episode yang cuma jalan-jalan doang, Iya. otomatis mereka ngerjainnya biasa aja. Sebulan bisa beres. Sisa 5 bulannya buat apa? Buat actionnya. Oh. Actionnya benar-benar digarap dengan waktu yang lama. Oh. Itu iya. yang nyebabin si adegan actionnya tuh benar-benar detail. Iya. Itu. Jadi bahkan kalau nonton lagi freerun nih, teman-teman kalau nonton lagi freerun animenya, di bagian actionnya apalagi di episode-episode terakhir 24, 23, itu kalau di pause frame by frame itu tetap kelihatan bagus, nggak ada yang ngeblur. Saking benar-benar nih gambarnya lembar per lembar, Iya. nggak ada yang digabungin gambarnya tuh, nggak ada motion yang ngeblur gitu, nggak ada. Itu yang ngebuat action di freerun tuh bagus, karena waktu pengerjaannya tuh lama. Iya. Sedangkan waktu pengerjaan jalan-jalannya sedikit aja, toh jalan-jalan doang. Kalau dilihatin ya teman-teman, pas bagian jalan-jalannya kadang ada yang ngeblur kok di freerun juga. Ya karena ngerjainnya ya udah jalan-jalan doang, sebentar aja. Berarti kalau gitu berarti si anime Musoku ini, sedangkan anime Musoku ini dia Kebanyakan action. deadline-nya misalkan ngerjainnya nih ya udah sama semua. Sama, misalkan ngerjainnya tetap 6 bulan. Karena kebanyakan action, Iya. jalan-jalannya sedikit. Misalkan jalan-jalannya cuma bisa diselesain dalam
1 bulan sama. Hmm. Tapi episodenya cuma 3 jalan-jalannya. Iya. Sisanya kalau 12 episode berarti ada 9 lagi. 9 episode action dalam waktu 5 bulan. Sedangkan Free Ren itu kalau contoh yang tadi cuman 4 episode tapi 5 bulan. Lebih bagus banget. Pasti yang episodenya lebih sedikit, pekerjaannya lebih panjang gitu. Benar. Kalau episode actionnya banyak, sedangkan pengerjaan waktunya sama, itu pasti lebih gurih. Oh, gue ngerti, paham, karena mungkin nggak actionnya, kalau di film itu actionnya dikit, jadi lebih Fokus di situ. bener-bener kerjainnya. ya fokus banyak gitu Iya. waktunya. Oh iya paham. Sedangkan ini terlalu banyak actionnya, jadi kerjainnya tuh, kalau kita fokus di action yang episode ini, kira-kira bakal kejar gak ya deadline-nya? Iya. Ya udah kita kerjain dulu sebisanya, kerjain dulu yang lain, sampai beres, Iya. balik lagi ke awal, mastering lagi. Tapi tetap bagus kan? Karena cuma lebih bagus ya kan. Iya. Iya Kalau kan? animasi oke, saya akuin emang bagus. Lanjut, apalagi yang menurut lu bagus? Kalau gua mah semua bagus. 1, animasinya emang bagus. Iya. Kedua, ceritanya bagus, tapi Ceritanya bus. Kok ada tapinya pak? ceritanya bagus, tapi kalau dia muncul duluan daripada cerita-cerita yang ada iya, sekarang. jadi pionir. Tahu Solo Leveling? Tahu. Dia adalah pionir manhwa genre hunter pertama, atau bisa disebut terbesar kalau bukan pertama, yang Iya. paling populer. Dia masuk ke manhwa, ke komik Korea itu di awal-awal genre hunter itu Solo Leveling. Jadi bisa dianggap dia pionir di manhwa. Di animenya pertama juga. Iya. Kalau kita kesampingkan Hunter x Hunter, Hunter x Hunter itu karena dia udah lama, 1. Kedua, genrenya full fantasi. Kedua, itu kalau si Solo Leveling nggak full fantasi, dia tetap ada unsur dunia aslinya, kotanya itu tetap dunia asli, cuman ada unsur fantasi, magicnya, ada kekuatan magic, ada dungeon, ada level, itu yang unsur fantasinya, yang ngebikin si genre hunter itu beda sendiri sama genre fantasi. Iya. Sedangkan kalau si Hunter x Hunter itu masuknya genre fantasi. Emang beneran fantasi. Jadi nggak bisa dibandingin gitu bahwa enggak, Hunter x Hunter juga itu bisa disebut hunter, enggak. Genre hunter enggak, itu masuknya tetap fantasi. Kalau genre hunter tuh biasanya dunianya tetap asli, latar tempatnya tetap asli, tetap dunia asli, cuman ada unsur magicnya, antara itu invasi alien kah, atau ada tiba-tiba dungeon, kan. tiba-tiba ada kekuatan, ada misal kayak pemerintah yang ngasih kelas gitu, Iya. di kelas-kelasin petualangnya, itu genre hunter baru. Jadi tadi kan nyinggung ini ya, nyinggung Hunter x Hunter ya. Kalau itu gimana tuh? Ada banyak kemiripan dari si Solo Leveling dan Hunter x Hunter. kalau menurut aku sih kemiripan ya. Kayak lawan semut, terus ya Ya, muncul Iya. aja semut. sering lewat itu teori kayak ngemirip-miripin gitu, bahwa Emang mirip kok. Kalau Iya. kata tuh emang mirip. iya, maksudnya tuh banyak yang nge-up gitu, banyak Iya. yang ngomongin bahwa ini tuh mirip sama ini, tuh scene ininya sama ini gitu lah. Iya. Iya. Menurut aku sih di zaman sekarang ya, apalagi sekarang udah terlalu banyak gitu judul komik, judul manga, manhwa, anime, terlalu banyak sekarang tuh. Menurut aku sekarang tuh batasannya adalah selama nggak plek ketiplek, itu tetap masih aman. ATM. Ya, jatuhnya tetap ATM. Tapi selama nggak plek ketiplek, itu masih tetap aman. Jangankan Solo Leveling sama Hunter x Hunter deh, kasus lama kita udah tahu. Apa? Bapak Shonen siapa? Dragon Ball. Dragon Ball itu ngeinspirasi siapa aja? Banyak sih. One Piece, Naruto. Cuma masalahnya sama pak. Tapi tetap unsurnya sama. Ayahnya matilah, ayahnya nggak ada lah,
tiba-tiba ada kekuatan dalam diri dia lah. Enggak masalah kalau ayahnya nggak ada, kayak itu kan kayak hal umum tuh, kayak yaudah biasa aja gitu. Sebelumnya enggak. Waktu Dragon Ball keluar, itu kan masih belum umum. Oh. Baru sedikit yang ada. Iya. Dia yang besar, Dragon Ball yang besar, diikutin sama yang lain, kayak Naruto dan One Piece. Iya. Itu sama aja ngikutin alur. Iya. Atau gini deh. Enggak. Berarti gini kesimpulannya, solo leveling berarti ngikutin Hunter x Hunter nih. Segi cerita bisa jadi. Oh, bisa jadi. Enggak Main aman nih, main aman. Ya, Main aman nih. Gak bisa konfirmasi juga. Iya. Kan mungkin aku tuh kan gak tahu datanya. Iya. Kalau udah ada datanya, kebuka di publik, bisa kita ngomong. Oh. Sedangkan kalau gak ada datanya, masuknya ini bisa jadi fitnah. Gitu. Iya, main aman nih. Iya dong. Kalau kayak tadi bahwa Naruto dan One Piece itu dalam segi cerita itu kayak sedikit ngikutin Dragon Ball, itu udah ada faktanya. Emang dikonfirmasi langsung sama autornya. Iya. Bahkan sama autor Naruto, autor One Piece itu konfirmasi bahwa mereka terinspirasi sama Akira Toriyama. Iya. Itu dikonfirmasi langsung. Itu fakta. Kalau kita belum tahu faktanya, kita ngomong asal ceplos, itu masuknya fitnah. Oh, iya tahu main aman kan? Gak diserang. Iya. Soalnya banyak banget. Atau gini deh, Banyak banget berantem. jangan kan kalau contoh itu kan terlalu lama, Dragon Ball sama Naruto sama One Piece. Yang baru-baru deh, sebelum solo leveling sama Hunter x Hunter, Iya. bahwa JJK itu nge-copy Bleach. Wah, gua nggak tahu beritanya sih itu. Itu- Maksudnya itu itu jauh banget kalau itu mah. No. Bahkan itu terlalu dekat. Kalau dekat gimana? Terlalu dekat kesamaannya. Kalau bagi gua nih, itu jauh banget lah. Terlalu dekat. Shinigami sama dukun mana ada samanya? Nih, beberapa yang paling dekat kesamaannya. 1. Karakter utamanya benar-benar lemah di episode 1, tapi tiba-tiba overpower di episode 2. Iya. Itu sama Bleach. Benar. Sama. Bleach juga sama kayak gitu. Di episode 1 dia benar-benar anak SMA biasa. Cuman di episode 2 tiba-tiba bisa ngalahin, kalau di One Piece tuh kayak langsung ngalahin Gorosei. Langsung ngalahin yang paling tinggi. Iya, karena kan Gimana? sama. Iya kan? Si di JJK juga gitu. Yuji biasanya pertamanya biasa aja, anak SMA. Iya. Tiba-tiba episode 2 bisa ngalahin kutukan paling kuat. Benar. Dari situ 1. Cuma kalau secara alur gitu dia 2 itu dari segi domain expansion. Konsepnya itu ngambil dari Bleach. Konsepnya bukan plek ketiplek ngambil jurusnya. Iya. Beda. Contohnya misalkan kayak si Gojo punya domain expansion yang Yuaimo. ruang hampa. Iya, ruang hampa. Itu enggak plek ketiplek ngambil jurusnya dari Bleach. Cuman konsep domain expansionnya sama. Salah satu yang orang-orang netizen anggap plek-tiplek tuh adalah episode dimana si Sukuna ada di atas kayak tori, gerbang Jepang. Iya, tahu ada. Di atas gerbang gitu, di atas tori. Itu di anime Bleach juga ada. Bahwa itu adalah jurus originalnya dari Bleach. Iya. Dan manganya itu lebih duluan ada Bleach daripada JJK. Iya. Jadi orang-orang mikirnya apa ini bener-bener plek-tiplek gitu loh. Oh. Nah dari situ akhirnya faktanya tuh diungkap sama autornya JJK langsung. Iya. Bahwa ternyata bener dia terinspirasi dari Bleach. Cuman kebetulan di scene yang itu, di jurus yang si Sukuna itu, dia emang agak terlalu sama kata dia. Oh. Cuman dari awal konsepnya emang dia bukan meniru, kayak terinspirasi sama Bleach gitu. Nah, kalau tadi solo masalah dia autornya beda negara, Pak. Iya. Yang satu Korea, yang satu Jepang. Hmm. Tahu sendiri fansnya gimana, Iya. yang Korea gimana, Iya. yang gimana. Makanya banyak yang berantem. Iya, kemungkinan
rasa berantemnya tuh lebih panas itu gara-gara beda negara itu. Iya. Kalau kayak tadi JJK sama Blitz kan sama-sama autornya Jepang juga kan Iya. gitu. Kemungkinan gara-gara itu juga kayak apaan ini Korea niru Nah itu karena gini, niru karya orang Jepang gitu kan gitu. Makanya misalkan kayak misalkan ada orang nih penyuka Hunter x Hunter banget gitu, Mm-mm. ngeliat solo leveling naik banget gitu, Ya pasti. rame banget nih kayak apa sih ini anime gue nih, ngerti. Cuman ya balik lagi ke argumen aku di awal, kalau zaman sekarang mah selama nggak ketiplak sebenarnya itu masih aman. masalahnya kan kayaknya pekerja banget nih kan, dari segi ada lawan semut, lawan Kita balik lagi nih karena belum ada faktanya. iya. Kita belum mastiin nih kira-kira benar-benar terinspirasi atau ketiplak doang. Kalau aman nih, kalau terinspirasi doang, oke, aman-aman aja. iya. Walaupun ada karakter yang sama, ada semut dan ini ada sama-sama lawan semut dan lain-lain. Tapi selama autornya ngomong terinspirasi, Dimaafkan, tetap aman harusnya. tetap aman. Tapi kalau mangaka hunternya mau serius diambil jalur hukum, Iya. dan ternyata terbukti itu plagiat keras itu Iya. plak-plak, ya wassalam. Tapi kalau kayak gitu nggak mungkin, autornya lagi kesakitan. Ngapain ngurusin kayak gituan? Iya. Ngapain ngurusin gituan? Dan bukan Hunter x Hunter, hiatus x hiatus. Udah Pak, baik lagi Pak, kayak ini Pak. Tadi Sama bagusnya tuh satu animasi. Iya. Animasi oke. Mau di LN, manga, anime semua bagus kok. Cerita bagus, tapi kalau dia keluarnya duluan. Ya, tadi kayak soal living tadi kan. Iya. Yang ketiga, selain dari plotnya yang template, itu bagus. Dari tadi kamu berargumen, tapi aku kayak oke, diemin dulu. Karena bakal aku bahas nih di terakhir. Iya. Memang rasa perjuangannya yang lebih kerasa. Rasa banget malah. Memang lebih kerasa dari rata-rata isekai. Iya. Emang perjuangannya lebih kerasa dan lebih ditonjolin di situ. Tapi balik lagi, si komedi cabulnya menurut aku itu terlalu, porsinya tuh kayak 60-40. Kalau dari 100, 60 itu cabulnya, 40 itu perjuangannya. Jadi kerasa ketutup. Walaupun ketutupnya cuma 10, Iya. tapi tetap kerasa ketutup. Tapi kok kalau kata gue sih, gue emang subjektif mulu sih. Maksudnya kalau kata gue nggak terlalu ganggu loh komedi kayak gitunya. Maksudnya nggak terlalu ganggu alur cerita segala macem. Ya itu mungkin preferensi Iya. tiap orang. Menurut aku itu terlalu annoying, terlalu ansih gitu. Komedinya bisa dikit gak sih? Bisa jangan terlalu sering gak sih? Kalaupun sering jangan cabul semua gak sih gitu loh. Iya. Kayak ngerasa kayak gitunya. Jadi ngerasanya tuh ini perjuangannya bagus. Cuma kalau dinilai dari 100 gitu, perjuangannya tuh bisa jadi nilainya cuma 40. Sedangkan si komedi cabulnya tuh kayak nutupin. Andai kata komedi cabulnya kurangin 10 deh, biar sama 50-50, perjuangannya kelihatan, komedinya kelihatan, itu ini bisa dibaca sih sama aku. Sekarang tuh bisa Pak, nih gue pinjemin Mau dikasih pun gak mau. dikasih pun gak mau. Males banget. Jadi kayak tiba-tiba nih ngerasa gak sih kayak roller coaster, perasaannya tuh tiap baca tuh kayak lagi berjuang nih melawan musuh, udah kalah, tiba-tiba patah komedi cabul. Kalau kata gue tuh terlalu seberdampak itu komedinya, ya udah kayak bagian hal yang lain. Mungkin kalau menurut Anda seperti itu. Iya. Tapi menurut saya tuh itu berdampak. Kayak jalan cerita, pacing cerita, kayak pacing tuh gerakan ceritanya. Iya. Yang udah enakeun nih. Udah enak banget pacing ceritanya, udah action, baku hantam,
terus flashback sedikit, Iya. tiba-tiba musuhnya kuat tapi MC-nya masih bisa ngalahin, istirahat, udah itu bagus pacingnya. Dari situ bangun, dari istirahat jalan lagi buat ke tempat tujuan, grinding lagi, itu bagus kalau kayak gitu. Tiba-tiba udah action, intensnya udah tinggi, pas istirahat patah gara-gara cabul. Males kayak gitu, males. Tapi itu lucu, Pak. Tiba-tiba Iya. emosi kita tiba-tiba alah. Kenapa sih harus sekarang cabulnya gitu loh? Iya, paham. Penempatannya tuh kenapa sekarang gitu? Iya, paham. Bisa nggak sih kalau udah action, istirahat, terus perjalanan pas udah tenang baru gitu, boleh deh gitu, boleh deh gitu, langsung komedi cabul di situ. Tapi ini mah udah tinggi intensnya, tek patah. Kayak penikmat tuh kayak udah tinggi, udah hype, tiba-tiba alah gitu lagi. Oh. Udah ketika ekspektasinya udah dipatahin gara-gara si komedi cabul ya, tiba-tiba harus disuruh ngebangun lagi perasaannya, disuruh ngebangun lagi bahwa ini loh Rudeus tuh ada perjuangannya lagi. Alah tai, bullshit tai. Emang gitu Pak, perjuangan Pak. Bullshit banget. Kalau mau berjuang dulu, udah habisin. Komedinya nantilah. Pernah dengar nggak sih kayak kita sedikit berjuang, sedikit juga dari rewardnya. Nah itu ini nggak sedikit, rewardnya kebanyakan. Kalau 60-40 memang itu 60-nya apa? Nggak sebanding itu, tetap kebanyakan. Iya, 60-nya ngerti. rewardnya kebanyakan. Paham. Buat teman-teman gitu, mau itu pembaca manga kah, atau penonton anime kah, pembaca light novel, orang yang baru tahu series ini Mushoku Tensei, itu ketika baca chapter awal atau Iya. nonton episode awal itu pasti udah muak duluan. Tergantung orang. Kalau yang suka cabul ya lanjut. Suka cabul gitu. Asem. Nih kameramen juga nih suka nih. Kameramen juga suka nih. Kalau yang suka cabul mungkin bisa lanjut. Iya. Tapi kalau orang yang logis, apaan sih ini kebanyakan cabulnya anjir. Di awal-awal doang ini udah banyak cabulnya gitu. Iya. Tiba-tiba yang tadi masih kecil, masih baik. Tapi gini loh. Gue kagak tete. Tapi ada alasannya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Ya karena emang dari dunia nyatanya cabul. Ya, iya. Maksudnya ada alasan yang bisa dijelasin gitu. Nggak tiba-tiba langsung ini. Atau gini deh. Ini kan kebetulan kameramennya belum pernah nonton ya? Ya kan? Belum pernah nonton kan? Iya. Belum. Coba deh, baca nih volume 1 nih. Gimana nih? Bro, Untuk ngebuktiin perkataan tadi. bro, yang Anda bilang tadi, jangan-jangan kameramen juga suka yang cabul. kan buat ngebuktiin perkataan tadi. Kalau saya dua orang. Kalau bener kameramen suka yang cabul, otomatis dia pasti suka dong. Nanti ujung-ujungnya kalau ngedebatin ini series lagi, jadinya 2 lawan 1 deh. Enggak, maksudnya buat ngebuktiin perkataan tadi. Coba nanti kita pinjamin nih, kita suruh baca nih kameramennya nih. Gimana nih? Enggak. Buat orang yang tidak suka cabul, jauhi benda haram ini. Udah nih, semua yang Anda beli ini semua. Bulan April ini udah. Oke, nanti kita lihat nextnya kira-kira dia beli apa lagi. Oke. Apakah hal cabul kayak gini? Kayaknya semuanya cabul. Oh enggak, Ini dua masterpiece dong. ini dua Masterpiece dong. Ini dua adalah hal paling normal di antara semua ini. Tapi sebenarnya look back juga sebenarnya romance. Jatuhnya masih ada romance-nya. Iya, romance. Tapi tetap masih aman lah daripada ini semua. Kita lihat, kira-kira nextnya dia belinya hal-hal yang normal kayak Goodbye Eri Look Back, atau hal-hal yang cabul kayak Aku no Hana, Mushoku Tensei, 100 pacar. Jangan-jangan dia nanti beli next
light novelnya Rosidere. Gua nggak tahu itu apaan ya. Gue nggak tahu itu apaan sih.